Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pekan ini untuk Khatmil Quran putaran ke-9 kita berada pada bulan Ramadan yang insya Allah diberkahi. Terima kasih untuk kehadiran dari Bapak Ibu dan insya Allah ini akan direkam sehingga nanti bagi yang berhalangan untuk hadir bisa menyimak begitu doa Khatmil Quran untuk putaran ke-9 kali ini. Sebelum dibacakan doa, kita akan beristighfar dahulu. Semoga Allah memberikan ampunan keberkahan kita menjelang berbuka puasa untuk hari ini. Istighfar kita 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Dan kita kirimkan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita, kemudian keluarga kita, ayah ibu kita, guru-guru kita, dan juga rekan-rekan kerja kita. Semoga kita selalu senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan Ramadan selama yang kita jalani untuk tahun ini. Suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya bacakan doa untuk Khatmil Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Marhamna bil Quran. Amin. Ja'alhu lana imama wa nura Amin. wa rahmah. Amin. Dzakirna minhu ma nasina wa Amin. minhu ma jahilna. Amin. Warzuqna tilawatahuna Amin. wa atrafan nahar. Amin. Waja'alhu lana hujjata Amin. bal alamin. Amin. Ya Allah, rahmati Amin. dengan Al-Quran. Amin. Jadikanlah ia bagi kami sebagai Amin. cahaya petunjuk. Amin. Ya Allah, Amin. apa yang kami lupa daripadanya, Amin. dan ajarilah kami tentang apa Amin. yang kami ketahui. Amin. Ajarlah kami untuk membacanya di tengah malam Amin. dan di penghujung siang. Amin. Lah ia sebagai pembela bagi kami. Amin. Tuhan sekalian alam. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma Amin. wassalamun alal mursalin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah sudah dibacakan doa Khatmil Quran untuk pekan ini, yaitu putaran ke-9. Semoga Allah memberikan kebaikan bagi yang menyimak, juga memberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang amalan utama pada Lailatul Qadar. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada pada penghujung akhir Ramadan. Semoga di sepertiga Ramadan, yaitu 10 akhir, 10 malam terakhir dari Ramadan ini kita bisa mentransformasikan amalan-amalan kita. Jangan sampai
kita bersemangat di awal Ramadan, tapi kemudian di akhirnya kita sudah merasakan kejenuhan. Insya Allah kita masih bersemangat begitu untuk menggapai amalan-amalan ibadah, apalagi di akhir Ramadan ini. Ada di surat Al-Qadr ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Saya bacakan artinya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Insya Allah di surat Al-Qadr ini ada keutamaan kita menggapai 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di dalam hadis juga disampaikan, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi, Allah Ta'ala mewajibkan kalian untuk berpuasa padanya. Dibukakan padanya pintu-pintu langit, ditutup pintu neraka jahim, dan dibelenggu setan-setan yang membangkang. Pada bulan tersebut, Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Seseorang beribadah selama itu begitu ya, sampai keutamaannya itu dianggap 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, sungguh ia orang yang terhalang dari seluruh kebaikan. Jadi jangan sampai kita merasa menunda begitu dari keutamaan Lailatul Qadar, karena kalau kita menunda atau terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar malam terakhir di bulan Ramadan, maka kita juga akan terhalang dari seluruh kebaikan. Dan malam yang disebutkan pada surat Al-Qadr dan hadis sebelumnya yang dimaksud adalah satu malam yang lebih baik daripada malam yang lainnya, lebih baik daripada 1000 bulan, itu adalah Lailatul Qadar. Dari hadis muttafaqun alaih, barang siapa dari kalian mencari Lailatul Qadar, hendaknya ia mencarinya di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Insya Allah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mari kita berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan-kebaikan, target-target yang mungkin belum kita laksanakan atau belum tercapai. Saatnya kita mulai memfokuskan diri pada 10 terakhir bulan Ramadan. Insya Allah juga tetap melakukan aktivitas-aktivitas di dunia begitu. Tapi kita kemudian tetap fokus juga untuk beribadah mengejar Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Ada pertanyaan, kapan Lailatul Qadar itu tiba? Di hadis riwayat Al-Bukhari disampaikan, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kita tidak diberitahu kapankah Lailatul Qadar, tapi kita diminta untuk mencarinya. Kemudian Rasulullah memberikan bocoran ada pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Nah, keutamaan dari Lailatul Qadar, kenapa kita harus mencarinya, kenapa kita harus berusaha begitu untuk menggapainya entah di malam keberapa begitu. Ini yang pertama disebutkan keutamaannya adalah barang siapa melaksanakan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.
ini merupakan bonus dan suatu kabar gembira bagi kita. Ketika kita sebagai manusia banyak merasakan khilaf, banyak merasakan salah, banyak merasakan dosa, maka saatnya kita bisa melebur, bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut agar kita diampuni begitu. Salah satunya melalui malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini, yaitu 10 hari terakhir yang kita jumpai pada malam-malam ganjil nantinya. Kemudian keutamaan yang kedua, tadi di surat Al-Qadar sudah disebutkan bahwa ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ketika kita menghitung secara tahun Masehi, kita akan mendapatkan 1000 bulan itu sama dengan jumlah sebenarnya, yaitu 83 tahun. Bayangkan ketika kita mendapatkan malam tersebut dalam satu malam, tapi kemudian kita seakan-akan terhitung beribadah selama 83 tahun. Kita saja tidak bisa memastikan umur kita sampai 83 tahun, tapi dengan sepanjang hidup kita, kemudian kita menemukan satu malam Lailatul Qadar, maka kita merasakan nikmat yang luar biasa begitu, mengucap alhamdulillah, kita seakan-akan sudah melaksanakan ibadah selama 83 tahun itu karena keistimewaan dari malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Keutamaan yang ketiga disebutkan juga di surat Al-Qadar, banyak malaikat yang turun karena banyaknya berkah. Jadi di bulan Ramadan, apalagi waktu 10 hari terakhir Ramadan dan pada saat malam-malam ganjil, saking keberkahan yang melingkupi di bumi ini karena umat muslim melaksanakan ibadah siam, kemudian juga ibadah-ibadah qiyamul lail, ibadah tilawah, ibadah sedekah dan sebagainya, maka keberkahan itu melingkupi. Saking keberkahan yang di muka bumi, maka malaikat itu akan turun begitu. Malaikat turun itu juga membawa berkah dan rahmat. Sebagaimana mereka turun ketika ada tilawah Al-Quran. Mereka kemudian mencari majelis zikir, di mana banyak disebutkan nama Allah di situ, entah di rumah, entah di musola, entah di langgar, entah di masjid, entah di perkantoran, entah di berbagai tempat yang di situ banyak disebut nama Allah begitu. Maka kemudian malaikat meletakkan sayapnya mengitari orang-orang yang mencari ilmu dan juga memuliakan dari zikir, kemudian juga bacaan-bacaan ayat Al-Quran atau mendalami ilmu-ilmu agama yang di situ mengingatkan pada kita tentang keistimewaan-keistimewaan di bulan Ramadan ini. Nah, sebagai pengingat juga sebagai penguat kita untuk melaksanakan amalan yang ada di 10 terakhir Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan ini suatu hal yang tidak beliau lakukan pada malam yang lainnya, karena saking beliau sudah dijanjikan keutamaan-keutamaan Lailatul Qadar yang disebutkan di surat Al-Qadar tadi. Ada keberkahan, ada keutamaan 1000 bulan, kemudian juga diampuni dosa-dosa kita. Maka Rasulullah saja yang memang orang paling solih di dunia ini dan paling dijamin terhindarkan dari neraka, dijamin untuk masuk surga, beliau saja melakukan dengan bersungguh-sungguh. Lalu kemudian kita seharusnya sebagai umatnya juga mengikuti beliau begitu untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, bagaimana cara kita menghidupkan Lailatul Qadar? Banyak sekali tentu saja yang mungkin sudah di awal Ramadan kita memberikan target-target ibadah kita. Tentunya jangan sampai kita meninggalkan seluruh amalan wajib, sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian membayar zakat fidyah dan sebagainya, membayar zakat fitrah, mohon maaf. Jadi seluruh amalan wajib tersebut memang harus dihidupkan dalam Lailatul Qadar. Jangan sampai malah menurun.
Selain itu juga bisa dilengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah seperti qiyamul lail, yaitu sholat malam, tilawah Al-Quran, yang mungkin di antara kita banyak yang menargetkan untuk khatam berapa kali dalam bulan Ramadan ini, apalagi kita juga jika tidak sempat kita mempunyai majelis tilawah begitu yang ada di jurusan sosek yang intinya memang juga memotivasi kita agar kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Selain itu, juga tetap melakukan zikir pagi dan petang, kemudian karena saking kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan, jangan lupa kita untuk berdoa. Insya Allah, waktu-waktu selama bulan Ramadan, apalagi di akhir Ramadan, itu adalah waktu-waktu yang ijabah. Kemudian melakukan sholawat yang sebanyak-banyaknya di sepanjang zikir kita atau setelah sholat kita, ataupun ketika kita mau tidur, ketika kita bangun tidur, ketika kita mau melakukan aktivitas, ucapkanlah selalu sholawat untuk mempermudah segala aktivitas kita. Lalu ada beberapa amalan khusus seperti iktikaf yang mungkin ketika ada yang memang mempunyai waktu dan memperkenankan dirinya untuk bisa menginap di masjid-masjid atau bisa menghidupkan malam-malam 10 terakhir Ramadan ini dengan menyendiri, dengan banyak melakukan amalan-amalan ibadah yang menghindarkan begitu dari aktivitas dunia sementara, yaitu dengan melakukan iktikaf. Nah, di sini ada beberapa yang mungkin juga bisa saya sampaikan untuk menambah amalan-amalan ibadah tersebut, yaitu istighfar. Jadi sebelum kita memasuki 10 hari terakhir, perbanyaklah istighfar, karena jangan sampai pada saat 10 terakhir ini kita merasakan futur, kemudian malas, kemudian jarang sholat jamaah, enggan tarawih atau qiyamul lail, maka hal-hal tersebut kita segera memperbanyaknya dengan istighfar. Insya Allah dengan istighfar tersebut secara perlahan-lahan Allah bantu kita untuk bangkit. Selanjutnya bertawakal kepada Allah. Jadi ketika tadi kita sudah berupaya untuk minta disemangati oleh Allah melalui istighfar supaya kebaikan-kebaikan atas pahala kita juga melingkupi begitu. Nah, selanjutnya diikuti dengan tawakal. Dan dengan tawakal di sini Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi tawakal itu tidak serta-merta berpasrah, tapi tawakal juga disertai dengan ikhtiar. Yang ketiga, husnuzon kepada Allah. Jadi jangan merasakan pesimis kalau misalkan kita banyak kesalahan-kesalahan atau banyak dosa-dosa, maka tetaplah berbaik sangka kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Kemudian pada 10 hari terakhir Ramadan kali ini kita juga meniatkan untuk melakukan gerakan transformasi amal, yaitu bersungguh-sungguh berupaya kuat meraih akhir yang baik atau husnul khotimah. Dan pada saat 10 hari terakhir Ramadan ini kita berupaya untuk memperbanyak amal soleh, karena hari itu adalah peluang untuk turunnya malam kemuliaan. Jadi jangan sampai kita merugi pada Ramadan tahun ini dan kita merasa menyesal karena pada 10 malam terakhirnya kita menyia-nyiakan begitu. Dan kita tidak perlu banyak bertanya kapan Lailatul Qadar itu datang dan sebagainya. Yang penting selama 10 hari terakhir itu kita beramal saja tanpa sibuk bertanya, dan insya Allah kalau memang pada saat malam-malam tersebut kita mendapatkan keberuntungan. Lalu selanjutnya amalan khusus yaitu melakukan iktikaf. Nah, iktikaf ini merupakan sunnah dari Rasulullah. Ketika Rasulullah pada 10 malam terakhir beliau bersungguh-sungguh melakukan amalan-amalan, salah satunya yaitu iktikaf, dan beliau meninggalkan istri-istri beliau, dan kemudian pada saat malam terakhir tersebut beliau sungguh sangat serius begitu melakukan ibadah.
Kemudian juga jangan lupa untuk kita memperbanyak doa, sangat dianjurkan karena pada 10 malam terakhir ini adalah waktu yang tepat begitu untuk melantunkan doa-doa kita yang mungkin sebelum-sebelumnya masih tertunda atau belum dikabulkan. Nah, di sini ketika kita nanti menjumpai pada saat malam Lailatul Qadar, maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai maaf, maka maafkan aku. Itu adalah doa yang diajarkan Rasulullah. Dan selain itu juga kita bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan melakukan sholat atau ibadah lainnya. Karena pada saat kita menjalankan ibadah-ibadah pada saat Lailatul Qadar malam 10 terakhir Ramadan tersebut, maka niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian barang siapa menghidupkannya dengan penuh keimanan dan pengharapan dari Allah, niscaya akan diampuni juga dosa-dosa yang telah lalu. Nah, untuk mengetahui apakah kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar atau mengetahui Lailatul Qadar itu seperti apa, di sini disampaikan ada tanda-tanda Lailatul Qadar. Dengan tanda yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kami, yaitu matahari terbit pada pagi harinya tanpa sinar yang terik. Jadi sangat memuaskan bagi orang yang memandang ketika matahari tersebut terbit, tapi tidak ada terik begitu, sehingga tidak menyilaukan mata. Juga sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, yaitu malam yang mudah, indah, kemudian tidak berudara panas maupun dingin. Selanjutnya matahari terbit di pagi harinya dengan cahaya yang kemerah-merahan atau tidak terik. Jadi sepanjang malam sampai pagi itu sangat menyenangkan sekali ketika kita berada pada malam tersebut, karena rasa panas, dingin itu tidak terasa, dan ketika kita sampai ke paginya itu benar-benar berada dalam kondisi yang sejuk, dalam kondisi yang matahari tidak bersinar terlalu terik.